dari kelompok 2 dengan judul kursi berpaku. Kami persilakan. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum kita presentasi, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Dinda Agniatul Hikmah sebagai moderator. Saya Ayla Tunisa sebagai pemateri. Saya Harina Fazaulia dari materi 2. Saya Fajri Fitra Nugraha mencoba alat. Saya Septian Syakban sebagai operator. Baik, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama akan disampaikan oleh Ratu dan Harina sebagai pemateri 1 dan 2. Alat peraga kursi berpaku. Kursi berpaku atau chair of knives. Alat peraga kursi berpaku adalah alat peraga yang berlakukan hukum gaya aksi antara paku dengan bagian tubuh yang bersentuhan dengan paku-paku tersebut. Artinya, bagian tubuh pun seolah tidak ditusuk oleh paku dengan beban 39 gram. Beban seringan ini tak akan membahayakan atau melukai kulit sama sekali, apalagi jika mengenakan kain atau bahan lain seperti celana. Kain akan semakin memperkecil efek pembebanan paku terhadap kulit tubuhnya. Kursi ini tidak akan terasa sakit jika diduduki apabila paku disusun secara rapi dan berdekatan. Ini adalah gambar kursi berpakunya. Rumusan masalah. Yang pertama, apa sih yang menyebabkan saat kita menduduki kursi berpaku tersebut kita tidak merasa sakit atau terluka? Yang kedua, dalam teori fisika, konsep kursi berpaku termasuk dalam jenis tekanan apa? Tujuan dan pemanfaatan penelitian. Tujuan penelitian dilakukan: 1. Untuk mengetahui penyebab mengapa tidak merasa sakit saat kita menduduki kursi berpaku tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui jenis tekanan pada teori fisika pada konsep kursi berpaku. Manfaat dari penelitian ini untuk menambah pengetahuan bahwa apabila beberapa paku disusun secara banyak, rapi berhimpitan dan tersusun rata, maka saat kita berdiri pun duduk di atas tidak akan terasa sakit. Hasil penelitian: 1. Alat dan bahan untuk membuat alat peraga. Yang pertama, beberapa paku yang berjumlah 60 sampai 65. Yang kedua, palu. Dan ketiga, sebuah kursi berkayu. Yang kedua, prosedur pembuatan. 1. Siapkan satu buah kursi papan kayu. Yang kedua, siapkan beberapa paku dan satu palu. Yang ketiga, tancapkan pada kursi atau papan kayu dengan posisi terbalik dengan ujung papan teruncang ke atas. Yang keempat, gunakan palu pada saat menancapkannya. 3. Hasil percobaan penggunaan alat peraga. 1. Siapkan kursi berpaku, kemudian meminta satu orang untuk mendudukinya dengan posisi tegak. Yang kedua, saat orang tersebut sudah dalam posisi duduk, biarkan dia beberapa saat untuk menduduki kursi berpaku. Yang ketiga, kemudian memperhatikan orang tersebut akan merasa sakit atau terluka atau tidak. Yang keempat, setelah diuji coba ternyata hasil kursi berpaku tidak menyebabkan rasa sakit, terluka bagi yang mendudukinya. Pembahasan penelitian. Mengapa
paku tidak terluka. Tapi bagaimana jika yang menduduki hanya satu paku saja? Seorang yang duduk di kursi berpaku tidak terluka atau tertusuk paku karena paku menopang rata di seluruh permukaan kursi yang diduduki orang tersebut. Luas permukaan yang besar, maka tekanan yang dihasilkan adalah kecil dan orang tersebut tidak akan tertusuk paku. Lain jika hal yang mendudukinya hanya satu paku saja. Luas paku yang menopang tubuh sangat kecil, sehingga menghasilkan tekanan yang besar dan menjadikan orang tersebut tertusuk paku. Faktor yang menyebabkan mengapa saat kita menduduki kursi berpaku tersebut tidak terasa sakit, karena pakunya berjumlah banyak dan paku-paku tersebut memiliki tinggi yang relatif sama. Akibatnya, tekanan yang muncul ketika kita duduk akan disebarkan secara merata ke seluruh paku, sehingga tekanan paku menjadi kecil. Itu yang menjadi penyebab rasa sakit saat kita mendudukinya tidak terasa sakit. Yang kedua, dalam teori fisika, tekanan yang terjadi pada kursi berpaku termasuk pada tekanan zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama, zat padat. Dapat ditunjukkan bahwa semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar, dan juga sebaliknya. Semakin besar luas permukaan yang bidang sentuh, maka akan semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Yang kedua, zat cair. Air adalah zat cair, maka air itu dapat mengalir dengan energi potensial tinggi ke tempat dengan energi potensial rendah. Yang ketiga, zat gas atau udara. Bumi kita diselimuti oleh lapisan udara yang disebut atmosfer. Atmosfer terdiri dari 4 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, ionosfer, dan eksosfer. Simpulan dan saran. Simpulan. Pertama, peristiwa yang terjadi saat kita menduduki kursi berpaku tersebut, maka kita tidak akan merasa kesakitan ataupun terluka atau tertusuk, karena paku menopang rata di seluruh permukaan kursi yang diduduki orang tersebut. Yang kedua, tekanan yang terjadi pada kursi berpaku tersebut termasuk pada tekanan zat padat. Dapat ditunjukkan bahwa semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar, dan juga sebaliknya. Jika semakin luas besar permukaan bidang sentuh, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Saran. Jika kita ingin membuat kursi berpaku tersebut, maka yang diperlukan adalah paku yang berjumlah banyak. Dan paku tersebut harus disusun secara rapi dan tersusun secara berhimpitan. Karena jika paku tersebut disusun secara acak dan saling berjauhan, maka saat kita menduduki akan terasa sakit karena tekanan setiap paku tidak menjadi kecil. Baik, penyampaian materi telah selesai. Selanjutnya adalah percobaan alat peraga yang akan dicoba oleh Fajri.